Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai akun beban. Tetapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Siska Utami Manurung sebagai moderator, dan rekan-rekan saya yang akan menjelaskan yaitu yang pertama ada Aditya Wirayuda, kemudian ada Dimas Reza Maulana, kemudian ada Dinda Khairani Siagian, kemudian ada Raina Fadla, kemudian ada Dina Ramadhani, dan yang terakhir ada Gina Surna. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian beban yang akan dijelaskan oleh Aditya Wirayuda. Pengertian beban atau expense. Pengertian biaya atau cost menurut Bustami dan Nurella, yaitu biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam suatu satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, biaya ini belum habis masa pakainya dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan dalam neraca. Contohnya yaitu persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, persediaan produk yang selesai, dan supplies atau aktiva yang belum digunakan. Menurut Sumarsoh, beban dapat didefinisikan sebagai aliran dana yang keluar terukur dari barang atau jasa yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba atau sebagai penurunan dalam aktiva bersih sebagai akibat dari penggunaan jasa ekonomis dalam menciptakan pendapatan atau pengenaan pajak oleh badan pemerintah. Sedangkan menurut standar akuntansi keuangan atau Ikatan Akuntan Indonesia, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Selanjutnya, karakteristik beban akan dijelaskan oleh Dimas Reza Maulana. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik beban. Yang pertama, adanya penurunan aktiva atau aset. Beban akan timbul bila terjadinya transaksi yang mengakibatkan pengangguran atau penentuan suatu aktiva dan dapat menimbulkan aliran keluar dari manfaat ekonomi. Jika terjadi pemakaian bahan baku yang barangnya belum terjual, maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu beban, melainkan suatu biaya. Dan apabila pemakaian aktiva sudah digunakan untuk segala keperluan untuk barang, maka sudah bisa dikatakan sebagai beban. Yang kedua, operasi utama yang berkesinambungan. Tidak semua penurunan aktiva dapat menjadi beban. Agar terjadi, maka harus berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan yang kontinu. Kegiatan utama perusahaan adalah yang berkaitan dengan proses produksi dan pengiriman barang, sebagaimana berlaku untuk pendapatan juga. Pengertian operasi merujuk pada kegiatan operasi yang merupakan elemen statement aliran kas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Sedangkan beban adalah penurunan aset yang berkaitan dengan operasi dan bukan dengan investasi maupun pendanaan. Yang terakhir, yang ketiga, kenaikan kewajiban. Jika terdapat suatu keadaan di mana sebuah perusahaan telah memanfaatkan barang dan jasa dengan baik, maka kejadian sebelumnya tidak mengakui sebagai sebuah aset ataupun belum mengakui sebagai kewajiban sebagai penggunaan suatu barang dan jasa yang dikuasai pihak lain, maka hal tersebut disebut kewajiban. Selanjutnya, klasifikasi akun beban akan dijelaskan oleh Dinda Khairani Siagian dan Raina Fadla. Klasifikasi beban. Menurut Mulyadi, klasifikasi biaya dapat digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, objek pengeluaran dalam cara penggolongan ini. Nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar. Maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Contoh, penggolongan biaya atas dasar objek pengeluaran dalam perusahaan kertas adalah sebagai berikut, yaitu biaya merang, biaya jerami, biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya depresiasi mesin, biaya asuransi, biaya bunga, dan biaya cat warna. Yang kedua, fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur. Ada 3 fungsi pokok. Yang pertama yaitu fungsi
produksi, yang kedua fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu, dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu biaya produksi, di mana biaya produksi ini merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Menurut objek pengeluarannya, secara garis besar, biaya produksi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya pemasaran, di mana biaya pemasaran ini merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contoh biaya ini adalah biaya iklan, biaya promosi, biaya angkutan dari gudang perusahaan ke gudang pembeli, gaji karyawan, bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan pemasaran, kemudian biaya contoh atau sampel. Dan ketiga ada biaya administrasi dan umum, di mana biaya administrasi dan umum ini merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Dan yang ketiga ada hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai. Biaya dapat dikelompok menjadi 2 golongan, yaitu biaya langsung atau biaya tidak. Selanjutnya nomor 4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Biaya dibagi menjadi 4. Yang pertama itu biaya variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya semi variabel, yaitu biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya variabel mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya seperti biaya listrik yang kita gunakan. Yang ketiga ada biaya semi fixed, adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konsisten pada volume produksi tertentu. Yang keempat ada biaya tetap, adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah gaji direktur produksi. Selanjutnya yang kelima, jangka waktu manfaatnya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada pengeluaran modal, adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 periodik akuntansi. Contohnya seperti pengeluaran modal adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap. Yang kedua ada pengeluaran pendapatan, adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periodik akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Contohnya seperti biaya iklan dan biaya tenaga kerja. Selanjutnya, pengukuran beban akan dijelaskan oleh Dina Ramadhani. Pengukuran beban expense. Sejalan dengan penilaian aktiva, biaya dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian aktiva dan hutang. Oleh karena itu, pengukuran biaya dapat didasarkan pada A. Cost historis. Cost historis merupakan jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Pengukuran biaya atas dasar cost historis dapat digunakan untuk jenis aktiva seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. B. Cost pengganti atau cost masukan terkini. Cost masukan terkini menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Contohnya, penilaian untuk persediaan. Setara kas. Setara kas adalah jumlah rupiah kas yang dapat direalisis dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Nilai ini biasanya didasarkan pada catatan harga pasar barang bebas yang sejenis dalam kondisi yang sama. Pos aktiva berwujud biasanya menggunakan dasar penilaian ini. Meskipun ada berbagai dasar penilaian, dalam praktik yang paling banyak digunakan untuk mengukur biaya adalah cost historis. Selanjutnya,
Penyajian dan pelaporan beban akan dijelaskan oleh Gina Surna. Penyajian dan pelaporan beban atau expense. Pada dasarnya, kos memiliki dua kedudukan penting, yaitu A sebagai aktiva potensi jasa dan B sebagai beban pendapatan atau biaya. Atas dasar konsep kontinuitas usaha, kos mula-mula diperlakukan sebagai aktiva dan kemudian baru diperlakukan sebagai pengurang pendapatan atau biaya. Misalnya, kos persediaan pada awalnya dicatat atau diakui sebagai aktiva. Apakah kos tersebut telah dinyatakan keluar atau dijual untuk menghasilkan pendapatan, maka kos tersebut dinyatakan sebagai biaya dengan nama kos barang terjual atau cost of goods sold. Proses pembebanan kos pada dasarnya merupakan proses pemisahan kos. Oleh karena itu, agar informasi yang dihasilkan akurat, bagian kos yang telah diakui sebagai biaya pada periode berjalan dan bagian kos yang akan dilaporkan sebagai aktiva atau diakui sebagai biaya periode mendatang harus dapat ditentukan dengan jelas. Ada dua masalah yang muncul sehubungan dengan pemisahan kos tersebut, yaitu 1. Kriteria yang digunakan untuk menentukan yang harus dibebankan pada periode berjalan. 2. Kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa kos tertentu ditangguhkan pembebanannya. Semua kos tersebut memenuhi kriteria sebagai aktiva, yaitu 1. Memenuhi definisi aktiva atau memiliki manfaat ekonomi masa mendatang, dikendalikan perusahaan, berasal dari transaksi masa lalu. 2. Ada kemungkinan yang cukup bahwa manfaat ekonomi masa mendatang yang melekat pada aktiva dapat dinikmati oleh entitas yang menguasai. 3. Besarnya manfaat dapat diukur dengan cukup andal. Dari uraian di atas, secara umum dapat dirumuskan bahwa berdasarkan konsep penandingan atau matching, pengakuan biaya pada dasarnya sejalan dengan pengakuan pendapatan. Apabila pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan biaya juga ditunda. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban dapat diukur dengan beberapa metode, yaitu dengan adanya penurunan aktiva atau aset, kemudian dengan operasi utama yang berkesinambungan, dan yang terakhir dengan kenaikan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa datang yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Kemudian pengakuan biaya atau beban biasanya sejalan dengan pengakuan pendapatan. Maka apabila pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan biaya juga akan ditunda. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai akun beban. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.